Selanjutnya, distribusi frekuensi data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data-data dalam bentuk angka. Kita nanti dapat menentukan kelas bagi distribusi frekuensinya untuk data kuantitatif itu dengan menghitung atau mengetahui jumlah kelas, lebar kelas, dan batas kelas. Nah, berikut bagian-bagian yang atau istilah-istilah yang perlu dipahami ya berkaitan dengan distribusi data kuantitatif. Tadi sempat kita bahas tadi ada jumlah kelas, yang sebelumnya yang ini ya, ada lebar kelas, ada batas kelas. Nah, berikut lebih detailnya lagi. Jadi, distribusi frekuensi kuantitatif akan berhubungan nanti dengan istilahnya itu kelas, ada kelas limit atau batas kelasnya, ada tepi kelas atau kelas boundary-nya, kemudian ada titik tengah kelasnya, kemudian ada interval kelas, panjang interval kelas, dan frekuensi kelas. Ini semua dapat kita ketahui dengan menggunakan beberapa cara perhitungan yang nantinya kita akan membahas sampai dengan ke sana. Nah, kita lihat yang pertama. Pada data kuantitatif, kita bisa mengetahui distribusi frekuensinya. Pertama itu adalah menentukan kelasnya. Kelas itu apa sih, gitu ya? Nah, kelas merupakan kelompok nilai data atau variabel. Di sini ada contoh. Contoh nilai hasil ujian statistik mahasiswa teknik informatika. Kelas nilai itu ada 30 sampai 39. Jadi rentangnya ya 30. Artinya mana mahasiswa yang masuk ke dalam kategori nilai 30 sampai dengan 39. Nah, itu disebut kelas. 30 sampai 39 itu adalah kelas. Kemudian kelas berikutnya adalah 40 sampai 49, 50 sampai 59, dan begitu seterusnya. Sementara di kolom sini kita lihat ada kode F, artinya ini adalah frekuensi. Yang pada baris 30 sampai 39 untuk kelas nilai ini, frekuensinya 5. Artinya bisa diasumsikan bahwasanya ada 5 orang mahasiswa yang memiliki nilai atau yang nilainya itu berada di antara 30 sampai 39. Bisa jadi 5 orang ini, satu orang itu memiliki nilai 31, satu orang 35, satu orang 38, satu orang 37, satu orang 39. Itu maksudnya gitu ya. Nah, berikut adalah jumlah kelas, di mana jumlah kelas ini merupakan banyaknya kelas. Jadi kalau di sini, nah banyaknya kelas. Kalau ini ada berapa kelas, saya dihitung ya, ini berapa kelas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 kelas. Nah, sebenarnya nggak ada syarat khusus ya kelas itu harus berapa gitu ya. Namun ada syarat nih dari Sturges gitu ya. Beliau ini yang menemukan atau mengusulkan suatu rumus kriterium Sturges gitu ya. Jadi sebenarnya tidak ada aturan umum yang menentukan batasan jumlah kelas itu yang baik itu berapa, itu tidak ada. Namun sebaiknya jumlah kelas itu berada di antara 7 sampai dengan 15. Atau paling banyaknya itu adalah 20. Nah, untuk bisa mencari berapa atau mengetahui berapa jumlah kelas, kita dapat menggunakan rumus kriterium Sturges. Rumusnya adalah K sama dengan 1 ditambah 3,322 log N, di mana K ini adalah banyaknya kelas atau jumlah kelas, 1 ditambah 3,322 log N. Nah, N ini adalah jumlah seluruh data, yang kadang itu biasanya disebut juga dengan banyaknya nilai observasi. Nah, perlu diketahui H.A. Sturges ini dia punya suatu jurnal ya, tulisan pada jurnal
of the American Statistical Association, yang dia mengatakan bahwasanya rumus ini itu dapat digunakan untuk mengetahui atau menentukan banyaknya kelas, sehingga jika rekan-rekan semua ingin melakukan pengolahan data distribusi frekuensi untuk kuantitatif, maka teman-teman ingin mengetahui banyaknya kelas atau jumlahnya kelas dari datanya rekan-rekan semua, dapat menggunakan rumus ini, gitu ya. Nah, rumus ini merupakan perkiraan ya, jadi nggak bisa 100% pasti nilainya, namun dia perkiraan banyaknya kelas. Jadi akan lebih banyak nanti rekan-rekan semua itu membulatkan hasilnya. Jadi kalau misalnya dapat hasil perhitungan ini adalah 7,3, maka rekan-rekan bisa membulatkan menjadi K-nya itu sama dengan 7. Atau 7,89, rekan-rekan bisa menjadikannya sebagai 8 kelas gitu ya. Jadi dibulatkan ke atas kalau lebih dari 0,5 itu ya. Oke, nah berikut contohnya. Terdapat data, jadi jumlah datanya itu atau N-nya itu adalah 100. Nah, yang ditanya itu berapa jumlah kelas atau banyak kelas, gunakan rumus yang tadi. Rekan-rekan bisa menyingkat perhitungannya, 3,3 log N saja boleh, atau 3,322 itu juga boleh gitu ya. Terserah rekan-rekan mau menggunakan yang mana, mau 3 digit di belakang komanya boleh, atau cukup 1 digit saja, 3,33 juga nggak masalah. Nah, dari N-nya ini 100, nah maka diperoleh K itu 7,644. Jadi banyaknya kelas sama dengan 7. Ini tidak dibulatkan ya. Bisa rekan-rekan bisa membulatkan menjadi 8 gitu. Nanti buatkan perkiraan. Tapi kalau 7,6 ya boleh sih, boleh digenapkan ke atas atau tetap aja 7 ya. Tidak banyak mempengaruhi nantinya jumlah kelas itu. Nah, kemudian kita bahas berikutnya adalah batas kelas atau kelas limit, di mana dia menunjukkan nilai-nilai yang membatasi kelas yang satu dengan kelas yang lain. Batas kelas ini ada dua jenis ya, ada batas bawah kelas atau lower class limit, dan batas atas kelas atau upper class limit. Nah, batas bawah kelas merupakan nilai data terkecil pada suatu kelas. Biasanya dia berada pada di deretan sebelah kiri kelas. Jadi kalau saya bawa ke tabel ini, nah ini, maka tadi batas kelas itu nilainya itu yang terkecil ya, atau biasanya terletak di sebelah kiri gitu. Sebelah kiri dari kelas. Kita punya kelas nih, 30 sampai 39, 40 sampai 49. Yang sebelah kiri yang mana? Sebelah sini ya. Sebelah sini ya. Nah, ini yang disebut sebagai batas bawah kelas. Nah, yang sebelah sini adalah batas atas kelas. Saya kembali lagi ke slide ini. Nah, ini batas atas kelas tadi ya, nilai data terbesar pada suatu kelas dan biasanya itu terletak di deretan kanan sebelah kelas. Ini contohnya. Jadi batas kelas untuk data yang ini adalah 30, 39, 40, 49, 50, 59, dan 69 itu seterusnya. Batas bawah kelas baru yang tadi deretan kiri ya, itu dia. Batas atas kelas ini dia. Oke. Nah, selanjutnya tepi kelas atau kelas boundary merupakan batas nyata atau nilai yang sebenarnya dari suatu kelas. Nah, tepi kelas ini juga terdiri dari dua. Ada tepi bawah kelas dan ada tepi atas kelas. Tepi bawah kelas atau lower class boundary dapat diketahui dengan mengurangi batas bawah kelas itu dengan 0,5. Sementara tepi atas kelas atau upper class boundary dapat dihitung dengan menjumlahkan batas kelas atas dengan 0,5. Berikut contohnya. Tepi bawah kelas tadi bagaimana mengurangi nilai batas bawah kelas dengan 0,5, sehingga tepi bawah kelas ini nanti semuanya dikurangi dengan 0,5. Dapatnya yang ini
29,5, yang ini 39,5, yang ini 49,5, begitu seterusnya. Dan tepi atas kelas, tadi bagaimana rumusnya? Batas atas kelas ditambah dengan 0, nah ini dia. Jadi batas atasnya yang mana? 39, nanti ditambahkan 0,5, jadinya 39,5. Oke, selanjutnya titik tengah kelas atau kelas midpoint, yang merupakan angka atau nilai data yang tepat terletak di tengah suatu kelas. Jadi titik tengah kelas ini dia nilainya itu mewakili kelasnya. Dapat dihitung dengan menggunakan perhitungan rumus berikut ini. Jadi penjumlahan batas atas dengan batas bawah dan yang nantinya itu dibagi 2. Contohnya sebagai berikut. Jadi penjumlahan nilai batas atas dan batas bawah ya 39 ditambah 30 69, nanti dibagi 2 dapatnya 34,5. Nah, begitupun seterusnya. Nah, selanjutnya adalah interval kelas atau kelas interval yang disebut juga sebagai lebar kelas. Artinya ada selang yang memisahkan kelas yang satu dengan kelas yang lainnya. Nah, ada sarannya nih gitu ya. Disarankan bahwasanya interval kelas itu atau lebar kelasnya itu memiliki lebar yang sama. Jadi setiap kelas itu memiliki lebar yang sama. Itu disarankan. Nah, rumusnya adalah sebagai berikut. C sama dengan Xn plus minus X1 dibagi K, di mana C itu adalah perkiraan besarnya atau perkiraan lebarnya, ya, berapa lebar kelasnya perkiraannya. Nah, K itu adalah batas banyaknya kelas, kemudian Xn ini adalah nilai data yang terbesar, X1 nilai data yang terkecil. Nah, kita lanjutkan. Selanjutnya ada panjang interval kelas atau interval size, di mana definisinya merupakan panjang interval kelas ini adalah jarak antara tepi atas kelas dengan tepi bawah. Nah, kemudian ada frekuensi kelas atau kelas frekuensi yang menunjukkan banyaknya data yang termasuk ke dalam kelas tertentu dari data acak. Ini yang tadi yang di awal sempat kita bahas ya di kualitatif frekuensi kelas gitu ya. Jadi Anda punya 50 atau 100 data, nanti kita masukkan ke dalam kelas tertentu gitu. Dari data yang 100 atau 50 tadi yang acak itu kita susun dia, kita kelompokkan dia sehingga nanti bisa diketahui misalnya yang memiliki nilai 50 itu ada berapa orang. Nah, itu kategori itu yang nanti kita masukkan ke dalam kelas 50 sampai 55. Nah, jika data ini mana tahu ya di ujian atau mungkin Anda mengolah data hasil penelitian, data itu belum Anda susun dalam tabel distribusi frekuensi, maka untuk bisa menentukan panjang kelas dapat dilakukan dengan rumus berikut ini. Jadi Anda perlu mengetahui jangkauan kelasnya, banyak kelasnya, dan panjang kelasnya. Adapun rumusnya dapat rekan-rekan semua lihat di sini, ya. Nah, berikut contohnya. Ada 100 data dengan data terkecil itu bernilai 30 dan data terbesar itu bernilai 99. Dan panjang kelas interval yang dapat dibuat itu berapa gitu ya. Nah, rekan-rekan semua bisa menghitungnya dengan rumus seperti ini. Jadi yang pertama itu rekan-rekan hitung jangkauannya itu berapa. Jadi jangkauannya itu bisa rekan-rekan semua hitung dengan mengurangi nilai data terbesarnya berapa tadi 99 dan nilai data terkecilnya yaitu 30, jadinya 69. Nah, kemudian rekan-rekan menghitung banyaknya kelas atau K gitu ya. Nah, berapa nilainya bisa rekan-rekan lihat di sana, di sini. 1 tambah 3,3 log N. N-nya itu berapa? 100 gitu ya. Dapatnya ini 7,6. Di sini saya membuatnya perkiraan, mendekati 8 ya, tidak masalah, that's okay. Kemudian jenis panjang kelas intervalnya berapa gitu ya.
Nah, maka untuk bisa mengetahui batas panjang kelas intervalnya, nilai dari jangkauan ini nanti dibagi dengan banyaknya kelas. 69 dibagi 8 dapatnya 8,63 atau ya mendekati 9 ya. Nah, berikut ada latihan. Saya rasa ini cukup jelas nih contoh yang saya buatkan di sini. Rekan-rekan dapat memahaminya ya, baca kembali, pahami kembali. Uh, nah, sampai dengan di sini. Nanti rekan-rekan bisa memahaminya. Oke.